Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak soleh dan soleha, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah, anak soleh dan soleha, bertemu kembali dengan Ustazah Isra. Baik, sebelum kita mulai pembelajarannya, mari sama-sama kita berdoa dengan bertepuk jari. Masih ingat kan tepuk jari? Masih, alhamdulillah. Oke, 1, 2, 3. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5. Berbunyi semua. Ayo kawan-kawan, mana sikapnya berdoa? Hap. Sikap berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan pemahaman yang baik. Amin. Anak soleh jawabnya siap. Ya, Ustazah ulangi. Anak soleh siap. Oke. Anak soleh dan soleha, alhamdulillah hari ini kita masuk pada tema yang ketiga, kegiatanku. Subtema 2, kegiatan siang hari. Pembelajaran 1. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, dengan menyimak teks dan gambar yang Ustazah sampaikan, anak soleh dan soleha mampu menyusun huruf-huruf menjadi kosakata tentang kegiatan siang hari dengan tepat. Yang kedua, melalui kegiatan tanya jawab, anak soleh dan soleha mampu menunjukkan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan aturan di rumah dengan tepat. Dan yang ketiga, dengan mengikuti petunjuk dari Ustazah, anak soleh dan soleha mampu memeragakan gerak cepat dalam sebuah tarian dengan tepat. Sekarang kita sama-sama lihat di bukunya di halaman 42. Nah, ini adalah Siti dan teman-temannya ketika di sekolah. Ya. Nah, dari gambar ini anak soleh dan soleha coba diperhatikan. Di sini dikatakan bahwa matahari bersinar terik, ya. Nah, udara terasa panas. Bel sekolah berbunyi. Tanda belajar telah selesai. Siswa kembali pulang ke rumah. Nah, gambar ini anak soleh dan soleha ketika udara terasa panas dan matahari terasa terik, itu berarti menunjukkan keadaan pada siang hari. Ya. Nah, bagaimana keadaan siang hari? Nah, anak soleh dan soleha, apa saja kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan di siang hari? Ya, ayo kita simak bacaan berikut ini. Ada siapa ya? Di gambar ada Dayu. Dayu sedang apa anak-anak soleh dan soleha? Betul sekali, Dayu sedang mencium tangan ibunya. Ayo kira-kira kenapa ya Dayu mencium tangan ibunya? Nah, anak-anak soleh dan soleha, Dayu pulang sekolah. Setibanya di rumah, Dayu mengetuk pintu. Kemudian disambut oleh ibunya. Dayu langsung mencium tangan ibunya.
Nah, anak-anak soleh dan soleha, jangan lupa ya kalian ketika pulang ke rumah, kalian mengetuk pintu, ucapkan Assalamualaikum. Kemudian ketika ibu kalian atau ayah kalian menyambut kalian pulang, jangan lupa kalian cium tangan kedua orang tua kalian ya. Dayu pulang sekolah. Setiba di rumah, Dayu mengetuk pintu. Ibu menyambut Dayu dengan gembira. Dayu tampak lelah. Dayu membuka sepatu dan merapikannya. Dayu meletakkan tas dan berganti baju. Dayu cuci tangan lalu makan. Setelah makan, Dayu istirahat sejenak. Ibu menyuruh Dayu tidur siang. Dayu patuh kepada ibunya. Ayo anak-anak soleh dan soleha, siapa di sini yang kegiatan pulang sekolahnya sama seperti Dayu? Nah, anak-anak soleh dan soleha, kalau kalian pulang sekolah, jangan lupa ya, kalian buka sepatunya dan merapikannya, simpan di rak sepatu. Kemudian meletakkan tas di meja. Jangan lupa berganti baju. Setelah berganti baju, kita makan. Sebelum makan, jangan lupa cuci tangan dan berdoa. Nah, anak-anak soleh dan soleha, baiknya setelah kalian pulang sekolah, kalian tidur siang selama 1 jam. Biar kekuatan kalian pulih kembali ya anak-anak soleh dan soleha. Dan ingat, ketika ibu kalian menyuruh ini atau menyuruh itu, kalian harus patuh ya, jangan melawannya. Nah, anak-anak soleh dan soleha, sekarang bacalah kata-kata dari bacaan di depan. Bacalah dengan nyaring. Ayo kita baca bersama. Siang, siang. Hari, hari. Pulang, pulang. Sekolah, sekolah. Cuci, cuci. Tangan, tangan. Makan, makan. Siang, siang. Tidur, tidur. Siang, siang. Rumah, rumah. Istirahat, istirahat. Nah, ayo anak-anak soleh dan soleha, kalian baca kembali bacaan tersebut. Baca dengan nyaring sampai lancar ya anak-anak soleh dan soleha. Anak-anak soleh dan soleha, sekarang ayo kita lengkapi kata-kata berikut ini. Nah, istilah dengan huruf yang tepat. Nah, anak-anak soleh dan soleha, di sini ada kata-kata yang hurufnya belum lengkap. Ayo kita cari huruf apa yang belum ada pada kata tersebut. Nah, coba kita lihat di sini di kotak warna merah ini. Ini ada huruf I, N, dan G. Kira-kira huruf untuk melengkapi kata tersebut huruf apa ya anak-anak soleh dan soleha? Kira-kira ini menjadi kata apa? Ayo, ayo, ayo. Siapa yang bisa? Iya, hebat. Pintar sekali. Betul.
ini ingin menjadi kata siang. Ayo, huruf apa berarti yang belum adanya ya? Huruf S. Betul sekali. Di sini adalah huruf S. Di sini ada huruf apa lagi yang hilangnya? Huruf A. Betul sekali anak-anak hebat. Nah, di sini berarti kata siangnya sudah komplit hurufnya. Nah, anak-anak saleh dan saleha, bagaimana? Kalian bisa kan melengkapi kata-kata yang lain dengan huruf yang hilangnya? Ayo, kalian kerjakan ya. Dan ini merupakan tugas ke-1 kalian. Kalian salin di buku tulis kalian ya. Kalau belum mengerti, kalian tanyakan kepada orang tua kalian di rumah. Ayo anak-anak saleh dan saleha, selamat mengerjakan ya. Anak soleh dan soleha, itulah tadi kosakata atau kata-kata tentang kegiatan di siang hari. Harapan Ustazah, anak soleh dan soleha bisa mengulang-ulangi membaca halaman 44, yaitu di sana ada kosakata tentang kegiatan siang hari yang sudah dipisah-pisah menjadi beberapa suku kata. Nah, anak soleh dan soleha, latihan membaca supaya lebih lancar lagi membacanya. Yang sudah lancar tambah lancar, yang belum lancar insya Allah bisa menjadi lancar. Ya, anak soleh dan soleha, di rumah masing-masing pasti punya aturan-aturan. Ya, aturan di rumah anak soleh masing-masing itu pasti berbeda-beda. Ya. Aturan itu dibuat agar kita bisa melakukan kebiasaan baik. Nah, jika sudah terbiasa, maka insya Allah kebiasaan baik akan terus kita lakukan. Ya, anak soleh dan soleha, begitu juga di siang hari terdapat banyak kebiasaan-kebiasaan baik. Nah, berikut kita simak kebiasaan baik Dayu yang juga tentu bisa menjadi atau bahkan sudah menjadi kebiasaannya anak soleh dan soleha di rumah. Ayo kita simak. Apa yang dilakukan Dayu setelah tiba di rumah? Ayo kita lihat kembali cerita di depannya yang mana ya? Nah, yang ini anak-anak soleh. Dayu pulang sekolah. Setiba di rumah, Dayu mengetuk pintu. Ibu menyambut Dayu dengan gembira. Dayu tampak lelah. Dayu membuka sepatu dan merapikannya. Dayu meletakkan tas dan berganti baju. Dayu cuci tangan lalu makan. Setelah makan, Dayu istirahat sejenak. Ibu menyuruh Dayu tidur siang. Dayu patuh kepada ibunya. Nah, anak-anak saleh dan saleha, cerita ini bercerita tentang kegiatan Dayu setelah pulang sekolah. Sekarang coba kalian urutkan gambar-gambar di bawah ini. Berilah nomor sesuai urutan kegiatan Dayu. Nah, dari bacaan yang tadi, kalian urutkan gambar-gambar ini. Beri nomor ya, mana yang dilakukan Dayu pertama kali, kemudian yang keduanya, yang ketiga, keempat, dan kelima. Ayo, kalian anak-anak saleh dan saleha, sekarang ayo kita mengamati. Coba kalian amati gambar berikut ini. Ayo, di gambar ada Dayu. Dayu sedang meletakkan sepatunya di rak sepatu. Nah, siapa di sini ya ketika pulang sekolah buka sepatunya sendiri, kemudian sepatunya disimpan di tempatnya. Ayo, siapa di sini anak-anak saleh dan saleha ibu yang suka melakukan hal yang sama seperti Dayu?
pintar sekali. Hebat anak-anak soleh dan solehahnya ibu. Nah, betul sekali anak-anak soleh dan solehah. Ketika kita pulang sekolah, kita buka sepatu sendiri. Kemudian harus disimpan di tempatnya ya. Kalian harus melakukannya secara disiplin. Jangan sampai sepatu kalian berantakan. Dayu mempunyai kebiasaan baik. Pulang sekolah, Dayu merapikan tasnya. Dayu juga merapikan sepatu dan bajunya. Sambil istirahat, Dayu suka membaca. Sesekali Dayu menonton televisi. Nah, bagaimana denganmu? Ya, anak soleh dan soleha, itulah tadi beberapa contoh aturan-aturan yang harus kita ikuti ketika kita berada di rumah. Anak soleh dan soleha, dan salah satu kegiatan yang bisa dilakukan di siang hari adalah menari. Nah, begitu juga dengan kegiatan Dayu dan teman-temannya, mereka akan menari. Ya. Anak soleh dan soleha, di dalam tari ada gerakan yang cepat dan ada gerakan yang lambat. Gerak tari cepat itu iringannya juga cepat, sedangkan gerak tari yang lambat iringannya juga lambat. Nah, kali ini kita akan belajar gerak cepat dalam tari. Ya, kalau gerak cepat berarti iringan musiknya juga cepat. Kalau gerak tarinya lambat, maka iringan musiknya juga lambat. Nah, anak soleh dan soleha, contoh tarian tradisional yang gerakannya cepat adalah tari saman. Tari saman dari daerah mana? Ya, dari Aceh. Nah, kali ini kita belajar gerakan tarian cepat, yaitu kita mengikuti gerakan tari ayam, gerakan tarian ayam. Nah, bagaimana gerakannya? Ayo sama-sama kita simak videonya. Nah, itulah tadi gerakan tari ayam, di mana pelajaran kita hari ini adalah gerakan cepat. Ya, anak soleh dan soleha bisa memeragakannya di rumah dengan kembali memutar video gerakan tari ayam yang sudah Ustazah berikan. Ya, oke anak soleh dan soleha, bagaimana pelajaran hari ini? Semoga anak soleh dan soleha tetap semangat ya. Insya Allah pelajaran hari ini menyenangkan. Ya, sebelum Ustazah tutup, Ustazah akan bertanya dulu, sudah belajar apa kita hari ini? Ada yang masih ingat? Ya, yang pertama tadi kita sudah belajar menyusun huruf menjadi kosakata tentang. Yang kedua, kita sudah belajar tentang aturan-aturan apa saja yang berlaku yang harus kita ikuti ketika kita berada di rumah pada siang hari. Dan yang ketiga, kita sudah belajar gerakan tarian cepat, yaitu dengan diiringi musik tarian ayam. Nah, itulah pelajaran kita hari ini anak soleh dan soleha sebagai tugasnya di rumah. Yang pertama itu adalah melengkapi huruf kosakata tentang kegiatan siang hari. Anak soleh dan soleha silahkan dituliskan di bukunya masing-masing. Nah, ya, tugasnya itu ada di halaman
ya. Disalin ulang di buku tulisnya. Sedangkan untuk halaman 46, anak soleh dan soleha cukup sebagai latihan di rumah saja, tidak disetorkan di sekolah. Di halaman 46, anak soleh dan soleha mengurutkan gambar-gambar sesuai dengan bacaan tentang Dayu tadi ya, kegiatannya Dayu. Kemudian ada di halaman 48, anak soleh dan soleha memberikan tanda checklist untuk kegiatan yang baik dan tanda X atau silang untuk kegiatan yang tidak baik. Nah, ini tidak dikumpul sebagai latihannya anak soleh dan soleha di rumah. Nah, itu saja anak soleh dan soleha. Kita tutup pelajaran kita hari ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap semangat belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.